Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa Undip pergi menyelam hingga ke dermaga Belgia. Izinkan saya mengucapkan salam untuk ibu-ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bunda Hajah Dewi Yul beserta tim manajemen yang segera akan bergabung di tengah-tengah kita bersama. Ibu Dewi Suharnomo selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro beserta jajarannya. Ibu Profesor Triwinarni Agustini MSc PhD selaku Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro. Ibu Danang selaku Istri Sekretaris Senat Akademik Universitas Diponegoro. Ibu Yayu Agus Indarjo, Istri Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro. Ibu Ketua Panitia bersama Ketua DWP Fakultas, pengurus, dan seluruh anggota DWP di lingkungan Universitas Diponegoro. Ibu Profesor Norma Afiati PhD selaku Ketua DWP Polines Semarang beserta jajarannya. Ibu Ketua DWP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro sekaligus peringatan Tahun Baru 1448 Hijriah. Perkenalkan, saya Hurun Ain dan saya Ima Wijayanti selaku MC yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara hari ini merupakan kegiatan rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro yang kali ini sebagai sohibul baitnya adalah Dharma Wanita Persatuan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Ketua DWP FPK Undip. Keempat, sambutan Ketua DWP Universitas Diponegoro. Kelima, pembagian beasiswa. Keenam, foto bersama. Ketujuh, acara inti tausiah. 8, penyerahan cenderamata. 9, penggalangan donasi. 10, pembagian door prize. 11, pengumuman dan penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan acara ini. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu rahimakumullah, kami sampaikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama
dan diamlah agar kamu dirahmati. Pembacaan Al-Quran akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Ardan Iqbal, Quran Surat Al-Qalam ayat 1-5. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Maha suci Allah lagi Maha benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan tilawah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan syafaat Al-Quran hingga yaumul akhir nanti. Amin. Terima kasih pada Saudara Muhammad Ardan Iqbal yang telah membacakan Al-Quran beserta sari tilawahnya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan FPIK Universitas Diponegoro selaku Sohibul Bait kepada Ibu Erni Agustrianto. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Undip, Ibu Dewi Suhartono. Yang saya hormati Ustadzah Bunda Hajah Dewi Yul beserta tim. Yang saya hormati Ibu Ketua Senat Akademik Prof. Triwinarni, Ibu Danang, istri Sekretaris Senat Akademik,
dan Ibu Yayu Agus Indarjo, istri wakil Majelis Wali Amanat. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Polines, Prof. Norma, matur nuwun rawuhipun, beserta jajarannya, dan Ibu Ketua DWP DKP Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Dharma Wanita Unit Pelaksana DWP Undip, pengurus DWP Undip, dan anggota DWP Undip. Yang saya hormati pula ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Robis Rohli Sodri, Waya Siri Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat sehat dan panjang umur sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pengajian rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro sekaligus memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 16 Juni 2026. Bulan Muharram dikenal sebagai bulannya anak yatim. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan yang baik ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pergantian tahun baru Islam selalu identik dengan semangat hijrah, semangat untuk berpindah dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik, dari kelalaian menuju ketaatan. Dalam perjalanan hidup dan proses hijrah tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan ujian. Oleh karena itu, hari ini Bunda Dewi Yul akan memberikan kajian inspiratif dengan tema hikmah di balik ujian. Kita tahu bahwa ujian, cobaan maupun musibah seringkali hadir tanpa diundang. Namun, sebagai seorang mukmin, kita diajarkan untuk melihat ujian bukanlah suatu hukuman, melainkan sebagai tanda cinta Allah untuk menaikkan derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertakwa. Semoga kita bisa memetik hikmah mendalam sehingga di tahun yang baru ini kita menjadi hamba yang sabar, bersyukur, dan selalu husnudon atau berprasangka baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ibu-ibu sekalian, juga kepada pihak yang telah membantu kami, baik tenaga, pikiran, maupun materi. Kami juga mohon maaf apabila di dalam penyambutan, penyediaan tempat masih banyak kekurangan. Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri sambutan ini, saya tidak mau kalah dengan MC ya. Perkenankan saya memberikan 2 pantun. Menyusuri lembah di saat hujan. Cakep. Penuh keyakinan dapat mencapai tujuan. Cakep. Dengan mengkaji hikmah di balik ujian, kita semakin mudah menjalani kehidupan. Satu lagi ya. Jalan-jalan ke Tembalang membeli ikan. Cakep. Singgah sebentar di FPIK tercinta.
Cakep. Semoga pengajian ini membawa keberkahan. Amin. Dharma Wanita Persatuan bahagia sentausa. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tokoh inspiratif kita, Bunda Hajah Dewi Yul. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Dewi Yul. Selamat datang kami sampaikan kembali kepada Bunda Hajah Dewi Yul dan salam hangat dari ibu-ibu DWP Universitas Diponegoro. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro. Kepada Ibu Dewi Suharnomo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Triwin, sekaligus beliau adalah Ketua Senat Akademik yang telah berkenan hadir di sini, Ketua Panitia dari Dharma Wanita FPIK Undip, para ibu-ibu senior Dharma Wanita Polines, dan juga Dharma Wanita Kementerian Kelautan yang telah hadir di sini. Baik anggota juga para pengurus Dharma Wanita Universitas Diponegoro, unit pelaksana dan unit kegiatan. Dan kita sambut pembicara kita kali ini yang sangat spesial dan kita tunggu-tunggu tentunya, Bunda Dewi Yul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kebahagiaan bagi kami semuanya yang ada di sini. Kami menunggu list hadirnya beliau itu sudah 1 tahun yang lalu. Kami mendapat informasi ini 2 pekan kemarin. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan beliau hadir di sini, menemani kita, memberikan ilmu dan juga manfaat untuk kita semuanya. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
hari ini merupakan tiga agenda. Yang pertama Hotmil Quran. Alhamdulillah Hotmil Quran Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro sudah 350 kali. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan ilmu Al-Quran kita diberikan cahaya, diberikan keberkahan, dan tentunya bisa mengamalkannya. Insya Allah menjadi bekal untuk kita nanti, kelak di akhir nanti. Yang kedua adalah kebetulan hari ini adalah dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah yang alhamdulillah perlu kita ketahui, mungkin Bu Ibu juga tahu bahwa Muharram, terutama 10 Muharram adalah lebarannya anak yatim. Alhamdulillah Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro memiliki anak asuh sebanyak 42 orang. Terdiri dari siswa SD, SMP, SMA, dan kuliah yang memang orang tuanya sudah wafat dan beliau adalah dosen atau tendik dari Universitas Diponegoro. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan santunan beasiswa pada 42 orang tersebut. Kami mengaturkan banyak terima kasih pada ibu-ibu sekalian. Dari pengurus sudah memberikan informasi untuk donasi baik santunan anak yatim, untuk pesantren tunanetra yang ada di Bangka Belitung, dan juga untuk Palestina melalui yayasan Kifah. Insya Allah alhamdulillah terkumpul sebanyak 26.500.000 rupiah. 10 juta kami salurkan untuk anak-anak yatim beasiswa, dan selebihnya untuk penggalangan tersebut untuk Palestina dan juga pesantren tunanetra di Bangka Belitung melalui yayasan Kifah. Nah, ibu sekalian, kami mengaturkan jazakumullah khairon kasiro. Mudah-mudahan amal yang diberikan oleh ibu sekalian bisa menjadi barokah untuk kita semuanya. Dan insya Allah nanti yayasan Kifah pun akan memberikan beberapa informasi pada kita sekalian, dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu ibu sekalian, saya tadi pagi dalam WA group sebelah membaca share informasi dan sangat menyentuh hati tentunya tentang meraih ketenangan di bulan Muharram. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram sekitar 3 hari, sudah keempat ya, tanggal 4 ini. Muharram hadir sebagai salah satu bulan yang dimuliakan Allah, membawa kesempatan bagi setiap hamba untuk menata kembali hati, memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, serta memperkuat harapan di tengah berbagai ujian kehidupan. Pada bulan yang penuh keberkahan ini, seorang mukmin diajak untuk tidak sekedar meminta kehidupan tanpa kesulitan, melainkan memohon kekuatan, ketenangan, dan bimbingan agar mampu melewati setiap takdir dari iman yang semakin kokoh. Muharram adalah bulan yang mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidak pernah lepas dari ujian. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidup tanpa menghadapi kesedihan, kehilangan, kegagalan, penantian, ataupun berbagai beban yang terkadang terasa begitu berat. Namun seorang mukmin memahami bahwa setiap ujian yang Allah berikan bukanlah tanda kebenciannya, melainkan bagian dari proses pembentukan jiwa agar semakin dekat kepada Sang Pencipta.
semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersirat dari itu, pas sesuai dengan materi kita hari ini adalah hikmah di balik ujian. Insya Allah Ibunda Dewi Yul bisa memberikan sedikit nasihat untuk kita semuanya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan menjadi ibroh untuk kita semua. Demikian dari saya, selamat datang Ibu Dewi Yul bersama tim di Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan kerasan di sini, mungkin bertambah hari bisa di sini Bu bersama dengan kami. Demikian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Suharnomo yang berkenan memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah pembagian beasiswa. Pembagian beasiswa merupakan kegiatan sosial rutin oleh DWP Undip untuk putra-putri, yatim piatu, karyawan dan dosen Undip. Kepada Ibu Siwi dari Sekolah Vokasi mohon berkenan untuk mewakili penerima beasiswa, dan kami mohon kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Diponegoro Ibu Dewi Suharnomo untuk berkenan menyerahkan santunan beasiswa. Terima kasih kepada Ibu Dewi Suharnomo dan Ibu Siwi. Ibu-ibu yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, acara yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Tausiah bersama tokoh inspiratif kita, Bunda Hajah Dewi Yul. Kepada Bunda Hajah Dewi Yul beserta tim manajemen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi. Atas izin dan ridhonya kita bisa bersilaturahim di kampus yang luar biasa ini, di gedung yang adem. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda yang hadir, ada bapak-bapaknya enggak? Ada bapaknya, malah dari tim Iqpah, tim kami. Terima kasih sebelumnya saya haturkan kepada Ibu Dewi beserta panitia yang telah membuka pintu agar kami bisa hadir saat ini. Juga saya ingin dalam kesempatan ini berterima kasih kepada sahabat Dawam yang menjadi wasilah untuk kehadiran Yayasan Iqpah Indonesia yang saya bersamai hampir menuju 3 tahun ini. Saya berdiri di sini, saya sangat bersyukur dan bahagia. Ini bahasa isyarat bahagia. Alhamdulillah. Kenapa bengong, Bun? Sebelum saya melanjutkan, saya minta nadanya di F dong, Mas. Mana yang tadi? Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Telah lama kau tinggal
sayang, telah lama kau pergi sayang. Ingatkah kau pada diriku yang rindu padamu? Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Dalam kerinduan ku menanti sayang, dalam kerinduan hatiku. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawin lagi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Saya ingin melanjutkan kata-kata saya karena tadi begitu nyampe di pintu saya sudah dikasih mic, diminta nyanyi. Ada ibu-ibu cantik tadi. Bunda, Bun Dewi nyanyi lagu Anggrek Bulan. Psh, Anggrek Bulan. Nanti saya menyanyikan lagu yang saya mau. Jadi jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Saya sangat bahagia berdiri di depan Civitas Akademika. Para ibu-ibu cerdas, para ibu-ibu yang luar biasa. Saya ingin mengakui bahwa saya hanya lulusan SMA. Saya sempat kuliah sampai 2 semester. Lalu Allah memberikan jodoh, seorang pria tampan se-Indonesia saat itu. Jadi sangat sulit untuk menolaknya. Jadi kalau saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih berilmu dari para bunda, bukan lebih hebat, tapi ini sepertinya upah dan tugas dari Allah. Di usia saya yang menuju ke 66 tahun, Allah masih izinkan saya keliling Indonesia bersama Yayasan Iqbah Indonesia, di mana saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjalankan kehidupan indah di ujung usia saya. Yayasan Iqbah, barangkali saya ingin menceritakan kenapa saya tiba-tiba, bukan saja ini bukan kehendak siapapun, karena menurut Ustazah Rizky Amelia sebagai ketua Yayasan Iqbah, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Allah atur. Saya mengatakan kenapa saya bisa diberi upah sama Allah. Karena saya berusaha menjadi seorang ibu yang selalu berbaik sangka terhadap setiap takdir dan ketentuan Allah. Meskipun berat dan penuh air mata. Yayasan Iqbah dibangun untuk bisa berbagi dengan sesama, menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan saya bersyukur ada membersamai di dalamnya. Semoga Allah memberikan saya umur panjang, tetap bisa bersama-sama. Yayasan Iqbah saat ini sedang membangun pondok pesantren untuk tunanetra Indonesia.
Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ustazah Rizky Amelia MPD. Dan juga saya berterima kasih selain saya bisa berbagi cerita, di Yayasan IKPAH ada penasehat. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Bangka 4 periode. Beliau adalah Bapak Aksan Fisyawan yang menjadi penasehat dari Yayasan IKPAH Indonesia. Terima kasih Bapak. Jadi saya bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Saya bersyukur kenapa kok ada di Yayasan IKPAH. Bunda barangkali pernah mendengar, saya itu sebetulnya juga tunanetra separuh. Mata saya yang berfungsi hanya tinggal sebelah kiri. Minus mata saya yang kanan dulu 25, retinanya ablasi, retina ablasio, lepas tahun 2023, dan saya pernah merasakan menjadi tunanetra yang buta total selama 2 hari mata kanan saya. Efek dari minus yang minus 25 itu. Yang kiri minus 19, kemudian saya berdoa sama Allah, kalau ini sampai tinggi-tinggi terus, saya bisa mengalami buta total dua-duanya. Jadi sekarang yang kiri alhamdulillah tinggal 16, minusnya turun, tapi pakai kontak lens. Yang kanan dioperasi besar, saya bilang operasi besar karena saya dibius total. Jadi disambung pakai pakai silikon. Jadi saya hanya bisa melihat titik-titik saja, tapi di sini semua gelap. Alhamdulillah, saya tetap mensyukuri, rupanya itu hadiah Allah setelah saya tahun 2023 sebulan hampir 2 minggu sebelumnya, saya diundang putra saya, Surya, penyandang disabilitas tuli, untuk menyaksikan wisuda S2-nya di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. S1 Surya lulus tahun 2021 saat COVID, saya tidak bisa mendampingi, tidak punya kemampuan. Pun Surya diterima di Rochester Institute of Technology, New York, di mana mahasiswanya ada 14.000, dengan full beasiswa dari pemerintah Jepang, Japan Foundation Sasakawa Dekaro. Surya lulus 2021 dengan magna cum laude dan diberikan lagi kesempatan untuk meneruskan pendidikan S2-nya di Rochester, karena Rochester Institute of Technology New York itu punya kampus khusus tuli namanya RITNTID, National Technology untuk Deaf. Jadi Surya lulus tahun 2023 masih dengan beasiswa full dari Jepang. Saya datang ke Amerika itu, ke Rochester tanggal 8 bersama teman hidup saya yang sudah menjalani kebersamaan 19 tahun ini. Saya dengan abinya hadir. Di sana saya tepat tanggal 10 Mei itu ulang tahun saya ke-62. Saya dikasih hadiah Surya, ayo Bu kita ke Niagara, air terjun Niagara. Surya yang setir mobil sendiri hampir 2 jam. Dan di sana saya diperlihatkan sesuatu yang saya memang selalu cintai dan mimpikan, melihat pelangi. Pelangi yang sejajar mata saya, hanya beda 2 meter, 3 meter. Karena kita dibawa dengan kapal besar untuk mengelilingi air terjun itu. Saya bertakbir, saya bicara, ya Allah, ini kecintaan saya. Dari kecil saya paling hobi lihat pelangi. Nunggu hujan reda saya lihat ke langit sambil berhayal ada 7 bidadari yang nanti satunya nggak bisa pulang karena dinikahi oleh Joko Tarub. Tarub apa tingkir? Tarub. Jadi saya tuh teriak-teriak bersyukur sekali, saya menangis. Menangis bahagia itu tanggal 10. Tanggal 13-nya Surya di wisuda.
Saya menangis lagi. Surya mendapatkan predikat summa cum laude, sempurna dengan 3 penghargaan. Allahu Akbar. Dan pulang dari sana, dari Amerika, 2 minggu kemudian Allah membutakan mata saya. Tapi saya sudah sujud syukur, sudah bersyukur masih dikasih kesempatan melihat putra saya, anak ketiga dan anak kedua disabilitas tuli, bisa mengangkat derajat saya, bisa membanggakan saya, bisa membuat saya bahagia. Jadi saya bilang saya udah bersyukur Allah, sudah cukuplah dikasih 1 pun saya berterima kasih. Jadi saya sudah menjalankan kehidupan dengan 1 mata ini selama 3 tahun. Jadi kalau para bunda ngelihat saya jalannya bagus karena datar. Ini gak ada halangan. Tapi kalau sudah ada tangga, sudah ada jeglogan, panik saya. Itu kelemahan yang Allah berikan karena sudah terlalu banyak nikmat yang sudah Allah titipkan. Itu kenapa kok Allah mempertemukan saya dengan Yayasan Iqbah. Bayangkan, tidak lama, jadi di tahun yang sama, awal 2024. Masya Allah. Dan saya membayangkan, oh saya mungkin sudah tidak akan jadi penyanyi lagi. Dan saya sudah bersyukur karena masih banyak masyarakat bisa menikmati karya-karya saya. Dari lagu-lagu Kau Bukan Dirimu, masih ingat Ibu? Kau bukan. Ya itu, kalau saya nyanyi semua nanti konser ini. Kemudian ada lagi lagu Kini Berkau Rasa. Masih ingat juga lagunya? Kini kau selusuri jalan-jalan memori, kau harapkan bertemu. Sampun mas, sampun mas, sampun mas. Masih kangen dengar aja di YouTube di rumah. Betapa luar biasanya Allah mencintai saya. Seorang penyanyi dengan berbagai penghargaan. Namun Allah memberikan saya anugerah. 2 anak dari 4 titipan Allah tidak pernah mampu mendengarkan suara ibunya. Luar biasa skenario Allah. Saat anak saya pertama dinyatakan tuli di usia 2 tahun, saya bingung. Namanya pernikahannya masih umur 20 tahun. Ibu saya sudah wafat, ayah saya sudah berkeluarga dengan ibu sambung saya. Saya tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kepada Allah. Apalagi saat itu pernikahan dianggap tidak disetujui. Tapi tidak boleh dipamerkan bahwa saya menikahi atau dinikahi seorang mu'alaf. Karena mertua saya saat itu seorang pendeta, suami istri pendeta. Pendeta yang sangat dihormati di Sulawesi Tengah dari Bala Keselamatan. Jadi saya tidak boleh bicara, harus diam. Dan ayah saya menerima itu. Enggak apa-apa, yang penting Allah sudah tahu. Ujian pertama, ujian kedua begitu dapat anak tuli, bingung saya. Karena semua orang mulai yang tidak tahu, oh itu kutukan karena berzina. Oh itu kutukan karena tidak disetujui orang tua. Saya harus mendengar, kasihan penyanyi anaknya bisu, cacat, gagu. Dulu seperti itu, sekarang indah. Anak berkebutuhan khusus, anak luar biasa. Kalau tuli anak tunarungu. Kalau dulu enggak, cacat. Organisasinya saja YPAC. Yayasan Penyandang Cacat Indonesia. Saya harus belajar menerima, namun ternyata itu keberuntungan saya. Ternyata itu anugerah terindah dari Allah. Kenapa? Saya tahu betapa
apa mengajari anak tuli selama 5 tahun. Karena baru bisa saya ajarkan saat usia 4 tahun. Saya belajar speech therapy, Giska belajar, saya belajar. Giska masuk kelas SLB, saya ikut pelajaran wicara. Supaya saya bisa mengajarkan di rumah. 1 hari 1 jam kalau saya tidak sedang syuting, saya ajarkan. Ternyata untuk bisa anak tuli fasih walaupun tidak sempurna, 5 tahun. A, B, C sampai Z, sampai dia mengeluarkan lisan dengan benar. 5 tahun. Yang paling susah adalah membedakan G, H, dan A. Karena gerak bibirnya sama. Problem lagi. Anak tuli kalau bicara, anak saya, ibu saya lapar, enggak gitu. Awalnya ibu saya mau, K-nya hilang, N-nya hilang. Kalau lapar lebih gampang. Ibu mau mau nyanyi, hilang tuh konsonannya. Saya belajar lagi apa yang harus saya lakukan. Begitu Giska mulai dewasa, dia mulai berorganisasi. Saya bilang, ibu mau belajar isyarat supaya tidak salah paham. Satu kata, gerak bibirnya sama, mempunyai 3 makna. Sabun, sampo, sapu. Buat anak tuli itu satu. Bisa sabun, bisa sampo, bisa sapu. Tapi dengan isyarat, sampo, sapu, sabun. Saya belajar Bunda, sampai detik ini saya masih belajar isyarat Indonesia. Karena itu cara saya berkomunikasi dengan anak-anak saya yang tuli. Belajar. Karena sebutannya, seorang ibu adalah madrasah utama bagi anak-anak. Saya pegang itu. Tidak saya serahkan semua ke sekolah. Sekolah 1 guru harus mengatasi 40 murid. Kadang kalau di SLB itu 10 murid 1 kelas. Itu pun SLB yang swasta. Jadi apa tugas ibu? Tuh, madrasah. Saya sekarang merasakan bahwa kita ini pelajar seumur hidup buat para bunda. Dan saya merasa beruntung Allah menghadirkan anak yang tidak sempurna dalam hidup saya. Supaya saya tahu artinya menjadi ibu yang mencintai anak tanpa syarat. Saya melihat hampir ibu-ibu yang saya temui memiliki anak dikasih syarat terus. Anaknya harus pintar, anaknya harus soleh, anaknya harus ini, anaknya gak boleh telat, anaknya gak boleh telat sholat, nggak boleh, banyak nggak boleh. Niatnya bagus, tapi banyak syaratnya. Padahal sudah bilang, ibu itu nggak boleh punya syarat, punyanya kewajiban. Kewajiban mendidik, kewajiban memberitahu, kewajiban mendoakan, kewajiban mencintai, kewajiban berwelas asih, kewajiban mengajarkan kesantunan. Saya belajar karena dikasih anak tuli. Saya belajar rendah hati terhadap titipan Allah. Saya tidak bisa menepuk dada, saya mengeluarkan kamu, saya melahirkan kamu, mau mati, saya melahirkan kamu, saya capek cari uang buat besarin. Kata anaknya, bukan saya mau dilahirkan. Itu karunia Allah buat kita dikasih ladang sabar. Dikasih ladang pahala melalui anak. Dititipkan oleh Allah. Kenapa? Banyak orang tua yang belum dikasih kesempatan punya keturunan. Kenapa kita yang sudah dikasih kok sombong? Sombong pada yang punya tanpa sadar. Dengan dalih mendidik. Dengan dalih mendisiplinkan. Ada cara yang saya lakukan karena saya dikasih anak tuli. Allah mengajarkan secara tidak langsung. Saya tidak pernah bisa membeda-bedakan anak saya dengan orang lain. Tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak bisa menuntut atau mencela
Bagaimana saya sedang menjaga titipan Allah supaya tidak terluka. Supaya percaya dirinya tetap utuh. Saya ratukan supaya yang punya tidak marah. Karena itu Allah memberikan saya Giska untuk supaya saya tahu menghargai anak seperti apa. Bagaimana mau dimarahi, komunikasi saja sulit. Bagaimana mau dinasehati, mendengar saja tidak bisa. Caranya bagaimana? Ajak berdua ngobrol, lihat bibir, kalau enggak paham saya ambil pensil sama kertas. Tadi sayang tidak boleh seperti itu lagi, itu tidak baik, jangan seperti itu lagi di depan orang ya sayang. Apa yang Giska katakan? Oke, terima kasih ibu, tidak membuat saya malu di depan teman-teman. Berdua, jangan menganggap karena kita memberi makan, melahirkan, kita memarahi sembarangan di depan adiknya, di depan kakaknya, di depan mbaknya, apalagi di depan teman-temannya. Mereka punya martabat, punya malu, punya gengsi. Anak umur 4 tahun sudah tahu. Jangan salahkan anak kalau mereka sudah dewasa. Yang ada di core memori mereka, lisan ibunya yang melukai hati. Perlakuan ibunya yang membuat dia bersedih karena dibandingkan dengan anak lain, dibandingkan dengan kakak dan adiknya. Anak-anak kita itu punya pribadi unik, memang dihadirkan buat menjadi ladang sabar kita. Ladang pahala juga bisa jadi ladang patah hati. Saya menangis dikasih 2 anak, Giska dan Surya. Allah tolong jadikan anak-anakku ini anak yang bermanfaat bagi sesama. Untuk anak yang dengar saya nangis juga karena saya takut Allah mengambil kesempurnaannya dari sisi adab, akhlak dan perilaku. Karena anak-anak itu memang dihadirkan buat jadi ladang ujian kita. Sedih kalau kita hari tua anak-anak menghindarkan diri, kita menjadi orang tua yang tidak dirindukan. Memang kita tugasnya hanya memberi. Makanya kalau ada punya mantu, anak, tolong infokan. Hargai titipan yang Allah berikan. Jangan menepuk dada karena kita sudah membesarkan dan memberi makan. Memang itu kewajiban kita. Mereka hadir dan mereka tidak bisa memilih mau lahir dari orang tua seperti apa yang mereka inginkan. Tidak bisa. Mereka tidak bisa memilih, oh saya ingin dilahirkan dari keluarga kerajaan Inggris. Oh saya ingin dilahirkan dari keluarga yang ulama besar, enggak bisa. Anak lahir tidak bisa memilih. Kita pun sebagai orang tua tidak sempurna. Jangan dipikir anak durhaka, orang tua durhaka juga ada. Makanya saya selalu mengatakan kita ini pelajar kehidupan. Karena hidup bukan pertandingan, hidup adalah perjalanan. Terima setiap perjalanan yang Allah berikan. Ada hal yang kita sedihkan, kita pikir ini menyusahkan. Padahal itu anugerah yang tertutupi dan akan dibuka dengan pintu kesabaran. Itu yang saya alami. Giska di usia 12 tahun sudah mampu menjadi anak yang berprestasi dengan menjual lukisan karyanya sendiri. Itu keajaiban pertama. Kemudian saat Allah bertubi-tubi memberikan penghargaan demi penghargaan kepada saya, di saat yang sama Allah memberikan tugas saya dikaruniai anak yang tuli lagi. Artinya apa? Allah percaya. Allah percaya saya sudah bisa bersama tim yang ada di rumah, bersama guru-guru SLB yang luar biasa untuk bisa memandirikan anak saya yang penyandang disabilitas tuli. Rupanya tugas belum selesai, Surya diberikan. Kakak saya bingung, sedih, datang ke saya, aduh Dewi ini kan akan jadi imam, bagaimana ini nanti ke depan. Saya bilang itu Giska sudah dibuktikan sama Allah, dia tidak menyusahkan saya. Saya bersumpah Surya akan membanggakan saya. Itu sumpah tahun 95. Dan 28 tahun kemudian di 2023 Allah rupanya mencatat di langit. Allah ijabah. Hakul yakin saya
Bukan cuma ainul yakin, hakul yakin. Kita kadang-kadang ngaku beriman hanya di air kata-kata, jadi air kata-kata yang menguap. Karena kehidupan kita, keadaan kita baik-baik saja. Kita ngaku beriman tapi begitu dikasih cobaan bertubi-tubi, Allah zalim, Allah menyiksa, Allah tidak sayang sama kita. Tidak. Cara Allah mencintai kita beda dengan kita mencintai manusia. Aku yakin Allah selalu baik buat hambanya. Itu yang saya pegang. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itu yang saya katakan kepada kakak saya. Caranya gimana? Allah sudah memberi ilmu bagi seorang ibu. Sudah dikasih fasilitas. Doanya menembus langit buat anak-anaknya. Kita kadang ragu-ragu dengan doa kita sendiri. Karena kita percaya pada apa yang kita lihat, padahal yang kita lihat kadang menipu. Kita percaya dengan apa yang kita dengar, kadang yang kita dengar itu salah. Karena kita memang terbatas sebagai manusia. Saya belajar dari peristiwa demi peristiwa hidup yang Allah titipkan dalam kehidupan saya. Oh, ini cara Allah mengolah jiwa saya. Oh, ini cara Allah menguatkan jiwa saya. Saya sudah sempurna? No, sama sekali tidak. Saya tetap manusia yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya kealpaan dengan banyak-banyak dosa yang lainnya. Saat kakak saya bilang dosa apa? Dewi sampai dikasih 2 anak tuli padahal pekerjaannya menjual suara. Saya bilang dosa saya banyak. Tidak ada orang tidak berdosa. Saya mengakui dosa saya banyak. Saya nyapu pagi, siang debu yang gak kelihatan datang. Manusia juga seperti itu. Sudah sholat, sudah zikir, sudah apa. Tidak sadar ada kesalahan yang kita rasakan. Ngomongin orang di batin, kecewa pada orang di batin. Itu seperti debu. Dan saya banyak sekali hal-hal seperti itu. Sudah ngaku bersih rumah, sudah dipel, sudah disapu. Debu yang tidak terlihat akan terus datang. Itulah dosa saya bilang ke kakak saya. Tapi saya yakin ini bukan azab, ini bukan hukuman. Ini cara Allah menguatkan jiwa saya. Saya nggak tahu upahnya apa nanti. Alhamdulillah. Dari semua yang Allah berikan ujian demi ujian, 4 anak. 2 Allah tulikan. Saya berusaha belajar menerima. Mas, di best mas. Kau putri kecilku, ku sayang padamu. Bayangan diriku ada dalam tatap matamu. Lentik jemarimu, manisnya bibirmu. Kau bisikan harapanmu, kasih sayang ibumu. Putri kecilku yang ayu, tak tega hatiku tinggalkanmu. Ku korbankan semua kepentinganku hanya untukmu. Putri kecilku yang ayu, Allah kini telah menjagamu. Takkan ku biarkan kau menderita
seperti diriku dahulu. Dari seluruh cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan saya, 4, 2 tuli, pernikahan 23 tahun, tidak bisa dipertahankan. Saya pertahankan selama 3 tahun. Sejak awal bencana tsunami mulai menerpa, gempa kehidupan. Saya berusaha ikhlas, berusaha belajar menerima. Karena saya menganggap Allah sedang meriset ulang hidup saya. Sedang menata ulang. Karena di saat yang bersamaan perusahaan saya bangkrut, hancur, minus. 6 rumah yang kami kumpulkan plus 1, 5 rumah plus 1 warisan orang tua habis untuk mengembalikan kewajiban kepada para pihak yang saya bingung. Rupanya 3 tahun kita tidak bisa berpikir, 3 tahun sedih, rupanya merusak semuanya. Tapi saya meyakini lagi inilah kebodohan kita sebagai manusia. Ditipu oleh orang yang dianggap dipercaya, bukan ditipu. Itu cara Allah menghadirkan ujian-ujian orang-orang yang kita tidak pernah boleh mengkambing hitamkan. Satu kelemahan kita karena kita tidak mampu, tidak kuat menerima ujian itu. Kedua, itu cara Allah membersihkan supaya kemelekatan yang ada dalam diri saya. Allah tahu mungkin saya terlalu berambisi, ingin memperlihatkan saya manusia kuat, saya bisa, semuanya saya iakan. Allah habiskan dalam 1 tahun. Jomblo 4 tahun, anak 4, 2 tuli. Cari pasangan tidak gampang. Apakah pasangan yang datang betul-betul tulus? Susah. Apalagi dengar utangnya banyak. Eman. Siapa yang berani datang? Seorang sederhana, seorang duda, pernah kenal zaman dulu, tidak bawa apa-apa, beliau datang dengan 0, saya minus. Tapi itu cara Allah membuat penghiburan hati saya menjadi kuat karena beliau juga punya keponakan yang tuli. Jadi sudah akrab dengan kehidupan anak-anak tuli. Karena kalau enggak kuat, buka pintu jebret, makan celung karena dia tidak punya kontrol, motoriknya tidak sama dengan kita yang mendengar. Buka pintu bunyinya luar biasa, tutup pintu jegrek. 4 tahun 2008. Allah ganti pelan-pelan saat saya diambil semua, ambil ya Allah, ambil. Andaikan ada hakku, saya sodakohkan ya Allah. Karena Allah Maha Kaya. Cuma itu, saya menangis terus, tapi saya tetap berusaha berbaik sangka. Marah? Tidak. Karena saya bilang ini ujian iman. Karena Allah pernah ada tulisannya, nanti Ustazah Rizky yang bisa menjelaskan. Saya hanya bisa membaca. Jangan ngaku beriman kalau belum diuji. Saya bilang, Allah, tidak ada satu daun kering pun yang jatuh tanpa izin-Mu. Allah, itu saya sudah tahu, banyak ulama, banyak orang-orang yang alim mengatakan tidak ada satu butir debu pun bergerak tanpa izin Allah. Quran yang mengatakan seperti itu. Lalu kenapa saya harus marah? Menangis iyalah, namanya juga saya lemah. Menangis berapa lama ditinggal suami? 7 bulan. Kok tahu? Sambil nenenin bayinya. Saya hitung, oh masih sedih. Namun kesedihan terberat. Terberat padahal saya sudah punya pasangan saat itu. 2010 Allah wafatkan anak saya, Giska. Usia 28 tahun, lagi cantik-cantiknya. Tas cukup beli 1 gantian, sepatu 1 ukuran gantian. Saya marah sama Allah. Saya bilang, Allah, saya sudah meratukan titipan-Mu walaupun tidak sempurna. Saya sudah menjaga perasaannya supaya tidak terluka oleh lisan saya. Saya sudah menjaga supaya dia percaya dirinya tidak kurang. Saya tidak bisa bayangkan itu. Move on-nya lebih dari 2 tahun.
saya hampir goncang, hampir sudah goncang karena setiap sholat saya hadirkan secara imajiner Giska di sebelah kiri saya. Habis sholat saya ajak ngobrol, setiap habis sholat saya ajak ngobrol. Saya ditegur oleh suami saya, nggak boleh kayak gitu. Katanya ngaku beriman, artinya ada saat-saat kita sebagai manusia itu rapuh, lemah. Sebelum-sebelumnya saya bilang, saya bisa, saya kuat, saya bisa, saya kuat. Harta bisa diambil sama Allah kapan saja, Allah juga bisa mengembalikan kapan saja. Tapi saat anak saya Allah ambil, hancur saya. Lebih dari apa yang sudah Allah ambil. Makanya saya selalu bilang, Bunda, tolong, hargai anak-anak kita. Perlakukan mereka dengan santun. Dan itu yang menikmati adik-adiknya. Rama, anak kedua saya yang mendengar, lulus S1 dan S2-nya dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, dan S2-nya Master Kenotariatan. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja di PT Vale Indonesia, kerjasama dengan Brazil, TBK. Itu saya mendidiknya tidak pakai aturan, pakai kepercayaan. Saya memberikan kepercayaan karena mereka sudah ada disiplin ilmu dari sekolah. Saya di rumah mengajarkan adab, akhlak dan perilaku. Itu yang saya kontrol. Jadi kalau dia, Ibu saya mau jadi mau ngeband, boleh. PR-nya dikelarkan dulu. Ibu saya mau jalan, boleh, yang penting besok pagi jangan telat. Kalau jam 10 belum pulang, saya cuma bilang mau ditelepon ibu biar dibilang anak mami atau ngasih kabar kapan pulang. Itu cara saya, nggak usah marah, percuma, udah muka tambah jelek, udah muka pas-pasan. Saya pernah marah terus saya lihat kaca, saya takut lihat muka saya sendiri. Ternyata setannya ada di saya. Sejak itu saya kalau marah, Rama Putra Sahetapi, panggil nama langsung, nama penuh, mereka tahu saya tidak berkenan dengan perilakunya. Nanti baru ada apa sih Bu? Baru saya ajak ngobrol berdua. Sayang, ke anak-anak saya bilang, tidak usah jadi nomor 1. Gak usah pertandingan terus kecuali jadi atlet, penyanyi gitu. Di sekolah yang penting naik kelas, yang penting gak ada merah. Itu syarat saya, bukan syarat, permohonan supaya gak usah stres. Naik kelas pun ibu sudah senang. Apa yang diberikan? Lebih dari yang saya harapkan. Saya bilang kenapa bisa begitu? Ibu out of the box sih cara mikirnya katanya. Ibu gak kayak ibu-ibu yang lain, temanku pada stres. Ibu bikin kita gak stres jadi relax. Karena relax mereka berterima kasih dengan cara belajar dengan rajin. Jadi kalau kita nyuruh anak itu senang dimintai tolong Bunda. Bukan diperintah. Itu pengalaman saya. Sayang, doakan ibu ya di sujud akhirmu, tolong. Beda kan? Awas loh, kalau gak sholat, masuk neraka. Wah kan, gak suka orang itu diperintah. Cukup minta tolong, sayang tolong piringnya diambil. Kan anak-anak Gen Z gitu habis makan jebret. Tolong ya, di rumah ini gak apa-apa kan ada OSIN. Nanti kalau di rumah orang jangan bikin gitu lagi ya. Saya bilang gitu, besoknya bersih meja makan. Saya udah senang. Masuk dapur, numpuk. Ya gak apa-apa, sudah ada perkembangan. Saya bilang terima kasih ya, nanti OSIN yang melanjutkan. Saya bilang gitu. Ibu kurang lebih seperti itu pengalaman saya. Bagi para bunda yang masih diberikan ujian dengan berbagai macam warna, mungkin ada yang lebih hebat. Yakinlah itu cara Allah mencintai kita. Allah kadang meriset ulang hidup kita, kadang menata ulang hidup kita dengan cara yang menyakitkan bagi kita, tapi itu sementara. Menangis boleh, jangan menyerah, tapi jangan pernah pantang untuk berserah diri pada Allah. Berserah dirilah tapi jangan menyerah. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat. Karena ini bukan ilmu tapi dari pengalaman pribadi yang mudah-mudahan bisa diterapkan, ada sedikit yang bermanfaat.
Semoga kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya diajarkan oleh ustazah selalu di akhir minta ampun pada Allah. Mohon maaf kepada para bunda andaikan ada laku ucap yang kurang berkenan, sempurna hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billah. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Halo ibu-ibu, masih semangat? Sudah habis berapa lembar tisunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda sudah bercerita, kayaknya masih belum puas ya Bu ya? Ya, nanti ngundang lagi sendiri. Jadi bisa bercerita 3 hari 3 malam, bisa curhatan gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu izinkan saya berkenalan. Kalau Bunda Dewi Yul sudah pada kenal, saya pasti belum kenal ibu-ibu ya. Rizky Yul. Ibu-ibu alhamdulillah tak ada yang kebetulan di dunia ini. Selalu harus yakin bahwa semua sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Termasuk hadirnya Bunda Dewi Yul di tempat ini yang tadi kata Bu Dewi sudah request 1 tahun yang lalu. Masya Allah, kalau rezeki itu pasti tidak akan tertukar dan sudah tertakar, betul? Rupanya hadirnya Bunda Allah takdirkan di tahun 2026, di bulan yang luar biasa Allah pilihkan. Kalau tahun lalu itu tidak ada momen yang luar biasa, karena ini bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, ternyata Allah pilih untuk hadirnya Bunda supaya membawa keberkahan yang lebih luar biasa lagi. Qadarullah hari ini dalam kegiatan Safari Dakwah Bunda Dewi Yul bersama Yayasan Iqpah Indonesia, IKPAH. Awalnya Ikatan Penyuluh Agama Honorer, yang mana isinya adalah teman-teman penyuluh agama dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun 2013 eksistensinya kami rubah menjadi intensitas kegiatan pengajar Al-Quran dan Hadis. Karena sudah banyak teman-teman penyuluh agama menjadi PNS. Namun alhamdulillah sampai saat ini teman-teman kami adalah semua ustadzah yang ngajar ibu-ibu majelis taklim, sama juga bapak-bapak majelis taklim, taman pendidikan Quran, madrasah diniyah, kemudian pengajar di pondok pesantren juga. Itu Iqpah. Berdiri sudah sejak tahun 2000. 2013 kami sudah melakukan kegiatan kemanusiaan, ada bersama Mas Opik, juga bersama Teteh Meli Guslo, ada Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz hijrah lainnya. Kami terus melakukan kegiatan kemanusiaan khususnya untuk saudara-saudara di Palestina. Namun, qadarullah 3 tahun terakhir ini ada amanah besar yang insya Allah akan terus kami ikhtiarkan. Saya pribadi bismillah mewakafkan diri saya untuk saat ini buat teman-teman tunanetra di seluruh Indonesia. 3 tahun terakhir bersama Bunda dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini dibersamai oleh penasehat kami Bapak Haji Aksan Fisyawan. Beliau alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini ikut keliling Indonesia. Yang tadinya beliau sebagai anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung selama 4 periode. Berapa tahun Bu? 20 tahun, Masya Allah. Saya bilang Pak, Bapak sudah Allah muliakan di dunia melalui anggota DPRD Bapak selama hampir 20 tahun. Mudah-mudahan ini cara Allah memilih Bapak untuk Bapak nanti juga akan dimuliakan di akhirat. Melalui keberkahan doa-doa dari teman-teman tunanetra Indonesia. Bunda semua, Masya Allah tak ada yang kebetulan,
Tadi Bunda Dewi bercerita beliau matanya tinggal satu. Allah pertemukan kami untuk berjuang menjadi wasilah teman-teman tunanetra Indonesia. Di tengah-tengah kita ada Mas Andi. Mas Andi adalah sekjen dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Mas Andi boleh berdiri, balik ke belakang, ya, kenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau total, jadi Mas Andi ini adalah sekjen dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, karena Yayasan IKPAH ini berkolaborasi dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di pusat. Juga kami bersinergi dengan Yayasan Az-Zikra, Ustadz Arifin Ilham Allahu Yarham, dan kami sedang ikhtiar untuk bisa merealisasikan cita-cita besar dari Syekh Ali Jaber Allahu Yarham, yaitu mencetak 1000 trainer Al-Quran Braille seluruh Indonesia. Kenapa kami memilih tunanetra? Ada satu kalimat saat itu, saat saya mendampingi tunanetra, beliau berpesan dan minta bantuan untuk bisa menjadi wasilah mereka. Ibu, kami tidak ingin buta 2 kali. Karena buta di dunia adalah takdir, namun buta di akhirat adalah pilihan. Saya berpikir dari kalimat ini malu juga untuk saya. Sekaligus rasanya kalimat ini menampar diri saya. Saya bertemu waktu itu tunanetranya ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Jakarta. Saya pikir saya ini asli dari Bangka Belitung. Apa yang bisa saya lakukan? Dari kalimat inilah akhirnya saya termotivasi untuk terus memaksa diri untuk bisa jadi wasilah teman-teman tunanetra. Rupanya Allah pernah berpesan melalui Al-Quran, ada kalimat mengatakan nanti manusia akan banyak dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia bisa melihat. Ternyata ikhtiar ini bukan hanya untuk tunanetra, sesungguhnya ikhtiar ini untuk kita semua. Jangan bangga saat ini bisa melihat, bisa jadi nanti di akhirat kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Hanya karena satu hal, jarang baca Quran. Saya jumpa tunanetra ada yang sudah hafiz 30 juz. Padahal gak bisa melihat. Bunda, sudah berapa juz? Ada yang sudah 30 juz hafal Qurannya? Juz 30 ya. Itu pun gak lengkap. Hari ini ada yang sudah selesai 1 juz. Hari ini ada yang sudah selesai baca Quran 1 juz, siapa? Hafal sudah hari ini yang sudah selesai baca Quran secara sendiri 1 juz? Cuma 1. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ibu-ibu, itulah kenapa Allah ingatkan bahwa nanti banyak manusia dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia bisa melihat. Karena sekarang lebih banyak lihat setan. Setannya dibawa dalam tas, kadang-kadang oleh Gen Z ke toilet pun dibawa. Itu setan yang merayu-rayu supaya kita jarang baca Quran. Maka dari itu, tak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya yakin Allah pilih tempat ini dan Allah pilih ibu-ibu hari ini bersama kami hadir. Kita hari ini sama-sama ikhtiar supaya nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tidak buta. Karena mungkin kita masih malas-malas baca Quran, jadi Allah pilih karena Allah sayang, Allah pilih kita untuk mendapatkan keberkahan doa-doa dari teman-teman tunanetra, walaupun kita masih malas-malas baca Quran. Hari ini kita saling mengingatkan, kita ikhtiar untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sholat untuk sendiri, puasa untuk sendiri. Tapi ada yang bisa kita lakukan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya ikhtiar menjadi wasilah teman-teman tunanetra Indonesia. Pesantren tunanetra di Indonesia ini belum banyak.
baru hanya 5. Salah satunya yang sedang kami ikhtiarkan ada di Provinsi Bangka Belitung, ini tunanetra untuk tunanetra di seluruh Indonesia, namun sudah ada titipan tanah wakaf di Semarang. Saya juga menantang teman-teman Dawam Sahabat Baik untuk segera merealisasikan ini bersama kami. Sudah ditawarkan 5 hektar dari mantan Bupati Kendal, Ibu Nur Makesi, untuk dibangunkan pesantren tunanetra Indonesia. Ustadz Alfian kalau saya ngomong, saya tantanglah senyum-senyum terus itu ya. Katanya takut nggak sanggup, nanti dulu nggak sanggup. Allah punya cara, saya bilang gitu. Jadi kami sedang ikhtiar Bu, Bangka Belitung, Semarang, Palembang, Sumatera Utara, sudah ada titipan tanah wakaf untuk dibangunkan pesantren tunanetra yang ada di seluruh Indonesia ini. Mereka nggak bisa melihat indahnya dunia, tapi mereka punya niat agar Allah bangkitkan dalam keadaan tidak buta. Hari ini kita mengimplementasikan perintah Allah. Waktu surat Abasa turun, jangankan kita manusia Bu, Nabi saja Allah tegur langsung hanya karena memalingkan muka kepada tunanetra. Berarti senyum saja kepada teman-teman tunanetra ini sudah berpahala Bu. Walaupun mereka nggak bisa lihat. Ada yang hafal surat Abasa? Surat Abasa tahu Bu? Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Sehat? Sehat? Yakin sehat? Yakin? Orang antara sehat dan tidak tuh jawabnya pun males Bu. Kayak lemes gitu. Kalau sehat jawabnya nggak lemes. Sehat? Coba ibu ke rumah sakit lihat orangnya lagi sakit. Ibu tanya, sehat? Alhamdulillah. Mau setengah mati. Kalau sehat, ibu-ibu sehat? Takbir. Tuh kan. Antara hidup segan mati tak mau. Sehat ibu-ibu? Yakin sehat? Takbir. Allahu Akbar. Bu, ibu pernah lihat jenazah nggak Bu? Pernah lihat jenazah Bu? Jenazah itu kalau dipanggil nyaut nggak Bu? Kalau ditanya nyaut nggak Bu? Nyaut nggak Bu? Insya Allah ini calon jenazah. Calon jenazah apa bukan? Calon jenazah? Iya, tapi baru calon. Berarti masih bisa menjawab. Ibu-ibu, insya Allah hari ini melalui Yayasan Iqbah Indonesia, bismillah kami akan ikhtiar mengajak semuanya, namun ini hanyalah ikhtiar. Kami sedang ikhtiar menyelesaikan pesantren tunanetra Indonesia yang kelima di Bangka Belitung. Mudah-mudahan Allah ridho di Jawa Tengah, di atas tanahnya Bunda Nur, mudah-mudahan segera bisa dibangunkan juga pesantren khusus untuk tunanetra, karena di sana selain belajar Quran, kami juga ikhtiar untuk mengajarkan kepribadian agar nanti ketika mereka keluar berada di lingkungan manapun mereka bisa mandiri tanpa ketergantungan orang lain. Mudah-mudahan ikhtiar ini Allah ridho. Ini hari Jumat yang barokah, 4 Muharram 1448 Hijriah, bulan luar biasa, bulan pertama pada tahun Hijriah. Banyak keberkahan yang insya Allah kita dapatkan hari ini. Bismillah kita ikhtiar sama-sama, ibu-ibu. Saya mengajak semuanya saat ini kita saksikan bagaimana progres pembangunan pesantren tunanetra Indonesia yang kelima diperuntukkan untuk semua tunanetra di seluruh Indonesia. Pesantren Nurul Ammah, sebuah mercusuar harapan, tempat mimpi-mimpi terbentuk, bukan melalui penglihatan, melainkan melalui sentuhan dan suara. Ini adalah pesantren tunanetra Indonesia yang kelima yang kami bangun dari hasil keliling Indonesia dengan bersafari dakwah melalui tangan-tangan orang baik. Namun pesantren ini belum sempurna.
walaupun belum sempurna, Di sini, mereka akan sudah menghafal berjalan Al-Quran, proses belajar menguasai mengajar di Braille, dalamnya, dan kurang menemukan lebih bakat-bakat unik 1 mereka. tahun setengah, alhamdulillah. Saat ini sedang ikhtiar untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan di asrama, juga ikhtiar untuk membangun musola agar mereka lebih mudah melakukan sholat berjamaah. Saat ini masih menggunakan aula dan sedang ikhtiar untuk memenuhi Namun kami kebutuhan membutuhkan bantuan sehari-hari Anda untuk mewujudkan visi ini. saudara-saudara tunanetra di Setiap sana. batu bata yang diletakkan, Pesantren ini gratis, setiap Al-Quran silakan Braille siarkan, yang silakan disediakan sosialisasikan adalah untuk tunanetra langkah di seluruh menuju Jawa Tengah. pemberdayaan individu-individu Untuk yang siap ikut ke luar sana, biasa silakan bangsa menghubungi Indonesia. Yayasan Iqbah Indonesia. Yang ingin cek kegiatannya silakan follow Instagramnya Yayasan Iqbah. Kami memberi kesempatan seluas-luasnya untuk semua tunanetra yang ada di Indonesia. Apabila ada yang kesulitan, tidak punya ongkos untuk berangkat ke sana, insya Allah akan kami siapkan transportasi dan akomodasinya. Allah akan siapkan rezeki kita mereka investasikan melalui orang-orang dalam baik, mereka. termasuk orang-orang baik Sinari yang jalan ada di mereka. auditorium ini. Bismillah, ada tim sunduk yang akan menyebar, yang ingin mengisi seikhlasnya kami persilahkan. Hari ini kita akan ikhtiar sama-sama, nanti saya akan melakukan ikhtiar maksimal. Saat ini tim sunduk akan berkeliling mendatangi bunda-bunda semua yang ingin mengisi seikhlasnya kami persilahkan. Dan ini adalah kegiatan pengajian Al-Quran Braille teman-teman tunanetra di Sumatera Utara. Mereka berkeinginan dibangunkan masjid khusus untuk tunanetra. Saat ini mereka baru belajar di teras rumah yang dipinjamkan, tapi mereka tetap semangat untuk ikhtiar tidak buta 2 kali. وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد. Baik, bunda semua, sebentar lagi saya akan melakukan ikhtiar secara maksimal. Dengarkan saya, bunda, ikhtiar ini hanyalah untuk menjadi wasilah teman-teman tunanetra Indonesia. Saya berpesan kepada mereka, tolong bantu doa tulus ikhlasnya. Karena kami nggak tahu amal ibadah mana yang Allah terima. Agar bisa diridhoi masuk surga, mudah-mudahan melalui keberkahan doa-doa teman-teman tunanetra yang nggak pernah tahu muka kita semua, hanya mendengar suara, hanya tahu dari kota mana mereka tulus ikhlas mendoakan kita. Barangkali nanti mereka yang Allah ridhoi masuk surga duluan, walaupun mereka tunanetra. Saya jumpa dengan beberapa tunanetra, pengamen, tapi beliau guru qori Al-Quran Braille dan sudah hafiz 30 juz, Masya Allah luar biasa. Satu pesan dari beliau, jangan pernah lupa bahwa tunanetra juga manusia. Jangan pernah lihat penampilan kami, walaupun kami tak bisa melihat indahnya dunia, walaupun kami seorang pengamen, kita belum tahu siapa yang Allah ridhoi masuk surga. Mudah-mudahan melalui mereka Allah ridho dengan kehidupan kita, karena sesungguhnya dunia ini hanyalah titipan.
bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, semuanya pasti akan jadi kotoran. Yang kita pakai, baju baru, mahal, murah, ketika meninggal dunia semuanya akan jadi rombengan. Bahkan tidak sedikit orang yang takut pakai baju orang yang sudah meninggal. Harta yang kita punya, mobil bagus, rumah mewah, motor bagus, uang banyak, perhiasan banyak, ingat, ketika meninggal dunia semuanya akan jadi warisan, jadi rebutan, bahkan jadi perselisihan. Tapi apa yang kita sedekahkan, sesungguhnya itu adalah tabungan abadi yang akan menemani kita sampai dengan hari kiamat tiba. Hari ini saya mengajak bunda semua, kita ikhtiar menjadi sebaik-baiknya manusia. Mudah-mudahan melalui ikhtiar ini, di hari Jumat yang barokah, bulan yang luar biasa, Allah ridho menjadikan kita ahli syurga, dimudahkan masuk syurga tanpa hisab. Apa yang kita lakukan hari ini tercatat sebagai amal jariah sampai dengan hari kiamat. Saya akan melakukan ikhtiar agitasi donasi. Donasi ini melalui transfer, uangnya tidak harus hari ini. Uangnya bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Silakan bunda-bunda memilih sesuai kemampuan masing-masing. Lagi-lagi ini hanyalah ikhtiar. Allah lah yang menggerakkannya dan saya yakin Allah sudah menentukan siapa saja orangnya. Saya ulang, saya akan melakukan agitasi donasi mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Silakan bunda-bunda memilih sesuai kemampuan masing-masing. Donasi ini melalui transfer, uangnya bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan dan juga bisa bulan depan. Yang siap akan diberikan langsung kenang-kenangan oleh Bunda Hajah Dewi Yul, Al-Quran yang sudah ditandatangani beliau. Insya